Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian perilaku dan apa itu perilaku sehat. Yang pertama adalah pengertian perilaku. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati dari luar. Menurut Skinner, perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar. Lalu, apa itu perilaku sehat? Perilaku hidup sehat adalah salah satu peran penting dan berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup sehat merupakan perilaku yang berkaitan dengan upaya atau usaha seseorang agar dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat. Ada 4 faktor yang akan saya bahas, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor perilaku. Yang pertama, ada faktor genetik. Faktor genetik dari keluarga mempengaruhi perilaku hidup sehat seperti minum alkohol yang berlebihan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sekitar seperti sosial masyarakat. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang berkembang, politik, dan budaya setempat. Yang keempat, ada faktor perilaku. Faktor perilaku termasuk gaya hidup individu dan fasilitas pelayanan kesehatan, jenis cakupan, dan kualitas. Saya juga akan membahas faktor kesehatan individu dan masyarakat. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal yang meliputi faktor psikis dan fisik. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi faktor budaya, ekonomi, politik, lingkungan, fisik, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh materi yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya ada perilaku kesehatan terhadap sakit dan penyakit. 1. Ada perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan atau health promotion behavior. Contohnya, ibu memasak makanan yang bervitamin dan bergizi untuk keluarga. Lalu selanjutnya yang kedua ada perilaku pencegahan penyakit atau health prevention behavior, contohnya melaksanakan 3M, menimbun, menanam, dan menguras untuk mencegah penyakit demam berdarah. Lalu yang ketiga ada perilaku pencarian pengobatan
atau health seeking behavior, contohnya berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, dan dokter praktik. Lalu selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ada perilaku pemulihan kesehatan atau health rehabilitation behavior. Contohnya, seseorang penderita hepatitis melakukan diet dengan tidak makan makanan yang mengandung lemak. Baik, mungkin itu sekian yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah tentang kebiasaan atau perilaku sehat. Ada 4, yaitu olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup, makan secara teratur, dan tidak mengkonsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Yang pertama, olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Aktif bergerak serta rutin berolahraga adalah gaya hidup sehat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, aktivitas fisik juga bisa membantu menjaga tubuh tetap bugar, tidak mudah sakit. Olahraga secara teratur juga memperkuat daya tahan tubuh hingga menjaga kesehatan organ jantung. Nah, yang kedua ada tidur yang cukup. Tidur adalah kebutuhan mendasar tubuh. Tetapi tidak banyak orang yang sadar akan pentingnya pola tidur yang baik. Memperbaiki pola tidur adalah penerapan gaya hidup sehat yang bisa membantu menurunkan resiko terjadinya penyakit kronis termasuk hipertensi, diabetes, serta penyakit jantung. Nah, orang dewasa membutuhkan waktu tidur setidaknya 7-9 jam setiap malam. Namun, kebutuhan tidur bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuh dan padatnya aktivitas harian. Nah, yang ketiga ada makan secara teratur. Gaya hidup sehat juga bisa ditunjukkan dengan kebiasaan mengonsumsi makanan sehat. Nyatanya, menjaga pola makan bisa membantu menurunkan resiko penyakit seperti diabetes. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa membantu menjaga berat badan tetap ideal. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang yang bisa membantu menurunkan atau menaikkan berat badan agar lebih ideal dan sehat. Dan yang terakhir ada tidak mengkonsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Perilaku merokok dapat menentukan kualitas hidup khususnya pada remaja seperti mudah lelah, sulit untuk fokus dan bernapas, hipertensi, dan rentan terhadap penyakit terutama pada penyakit pernafasan. Konsumsi alkohol berhubungan dengan kualitas hidup khususnya pada remaja yang dapat menjadi pemicu timbulnya rasa cemas berlebihan dan nyeri atau rasa tak nyaman biasanya di area persendian. Kita ketahui bersama bahwa menyalahgunakan narkoba dapat memberikan efek yang sangat negatif dan membahayakan nyawa si pengguna. Tidak hanya itu, narkoba juga dapat mengancam masa depan bangsa dan negara karena hancurnya generasi muda dari berbagai kalangan. Sekian materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.